Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Salatan tu'arifuna biha ijyahu wa ala alihi haqqa qadrika wa miqdarikal azim. Alhamdulillah teman-teman itu sekalian, hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa sama-sama untuk belajar kembali, mudzakarah kembali terhadap ilmu bayan yaitu dengan risalah isti'arah gitu ya. Nah, langsung aja kita mau mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin. Oke, kemarin kita sudah membahas tentang majas. Pengertian majas itu apa? Yaitu adalah kalimatun mustakmalatun fi ghairi mawdi aslahu li alaqatin ma'a qarinatin mani'atin an iradatil ma'nal asli. Ya, sebuah kalimat yang dia diistiqmal, dan kita sudah bahas istiqmal itu adalah itlaqul lafzi wa iradatul ma'na, mengucapkan satu lafaz dan menghendaki satu makna yang mana dipakai dipakai atau diistiqmal di makna yang dia itu bukan maudhu' lahu atau bukan ke makna aslinya atau bukan ke makna hakikinya. Karena apa? Karena ada alaqah. Ya, alaqah itu apa kemarin? Kemarin adalah kita bahas munasabah bainal maknal asli wal maknal far'i, dan juga ada qarinah. Apa qarinah? Madalla 'alal murad la bil wat'i. Ya. Nah, sekarang anak mau fakul ibarah. Kita mau membongkar atau menguraikan ta'rif dari majas yang kita pelajari kemarin. Nah, nanti supaya kita mengetahui ada beberapa hal yang memang anak ingin sampaikan ke antum semuanya. Nah, ada satu pesan dari guru saya mengatakan, yaitu adalah guru saya Abu Yasid Muhammad Ramadan Al-Aidrus, itu mengatakan adamul fakki infikakun anis shawab. Kita tidak melakukan fakul ibarah itu nanti akan membuat kita terpisah dari kebenaran. Jadi salah satu untuk mencapai kebenaran atau kita tuh mau nyampai kebenaran itu adalah kita coba fakul ibarah. Kita coba menguraikan, kita membongkar ibarah. Nah, seperti itu. Nah, yang kita akan bongkar sekarang adalah dari majas. Seperti itu ya. Nah, sekarang majas itu kemarin kita sudah bilang bahwasanya itu adalah al-kalimah al-mustakmalah fi ghairi ma wudi'at lahu li alaqatin ma'a qarinatin mani'atin an iradatil ma'nal asli. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Pertama, majas itu dimulai dengan kalimat. Dan nanti dia itu akan menjadi jins. Nah, bagi antum yang belum belajar mantik mungkin akan kurang paham maksudnya apa. Bagi antum yang sudah belajar mantik ini akan paham jins itu apa ya. Karena nanti kalau misalnya kita jelaskan jins itu di sini dan itu malah menyambung ke mantik, malah nanti jauh ceritanya. Intinya bagi antum yang sudah tahu ini adalah jins gitu ya. Nah, nanti petikan kalimat itu kan dibagi 3. Kalimat itu ada isim, fi'il, dan huruf. Nah, nanti setiap dari isim dan fi'il dan huruf ini dia itu bisa dipakai di 2, bisa diistiqmal di 2. Itu adalah di makna maudhu' lahu atau di makna aslinya atau di makna hakikinya, atau juga fi ghairi ma wudi'alahu, apa di makna yang ghairu maudhu' lahu atau makna far'inya atau makna majazinya ya. Fi'il juga sama, dia bisa maudhu' lahu, bisa dipakai di ghairu maudhu' lahu. Bisa dipakai di maudhu' lahu huruf itu, kemudian bisa dipakai di ghairu maudhu' lahu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian al-mustakmalah ini menjadi fasal. Lagi-lagi fasal ini adalah istilah mantik ya. Kalau antum nanti baca kitab Isaguji, nanti ada namanya al-qaul syarih ya. Sebelum qaul syarih nanti ada kuliatul khams ya, dan nanti antum akan tahu yang sudah belajar. Nah, kemudian fi ghairi ma wudi'at lahu ya. Nah, fi ghairi ma wudi'at lahu ini dia itu kalau dimantik dia menjadi fasal sani ya, atau kalau kita bahasakan di sini adalah dia menjadi qaid awal bagi siapa? Qaid untuk mustakmalah. Jadi qaid itu apa sih? Qaid itu pengikat gitu ya. Jadi majas itu apa? Kalimat yang mustakmalah. Apakah cuma itu aja? Tapi tidak. Apa? Fi ghairi ma wudi'at lahu. Apa? Dikoitkan atau digandeng ya, digandengkan atau diikat dengan bahwasanya kalimat mustakmalah ini di makna yang bukan maudhu' lahu atau bukan makna hakikinya, bukan makna aslinya. Berarti apa? Makna far'i atau makna majazinya. Jadi
lafadz mustakmalah itu diikat dengan koid pertama yaitu adalah fi ghairi ma wudi'at lahu. Kemudian li alaqatin ini adalah menjadi koid sani ya. Li alaqatin menjadi koid sani, menjadi pengikat kedua dari lafadz mustakmalah ya. Jadi bukan jadi apa mustakmalahnya itu pertama dia harus di ghairi ma wudi'at lahu, di makna yang bukan maudhu' lahu, dan juga dia juga harus ada alaqah. Nah, yang ketiga ma'a qarinatin mani'atin an iradatil manal asli. Ini menjadi koid ketiga dari lafadz mustakmalah. Berarti kalimat atau lafadz majaz itu apa? Dia adalah kalimat yang dipakai di isti'mal. Nah, di istiqmal apakah gitu doang? Tidak. Istiqmalnya di mana? Istiqmalnya fi ghairi ma wudi'at lahu, di makna yang ghairu maudhu' lahu. Yang mana juga apakah cuma fi ghairi ma wudi'at lahu? Tidak. Harus ada apa? Pertama harus ada alaqah. Ya. Ya, atau mulahadatul alaqah. Ingat ya, mulahadatul alaqah. Apakah cuma mulahadatul alaqah saja? Tidak. Tapi apa? Harus ada qarinah. Qarinah yang mencegah dari mana aslinya. Nah, seperti itu ya. Jadi berarti apa? Berarti kita bisa simpulkan bahwasanya majaz itu adalah kalimat yang dipakai ya, dipakainya di makna ghairu maudhu' lahu. Kemudian dia itu ada alaqah ya, ada alaqah dan juga nanti ada qarinah. Seperti itu ya. Nah, nanti akan muncul pertanyaan yang sangat banyak ya, akan muncul pertanyaan banyak. Karena apa? Gini, kalau misalnya kita katakan bahwasanya lafadz majaz itu akan ada ketika semuanya terwujud. Karena kan al-kalimah al-mustakmalah ini kan menjadi ta'rif. Atau kalau yang pernah belajar antum itu mahiyah. Jadi mahiyahnya si majaz. Yang mana mahiyah itu adalah ma bihi syai'u huwa. Gitu ya. Sesuatu yang dengan sesuatu tersebut itu sesuatu yang lain itu ya huwa dengan dia. Ya dia. Jadi majaz itu apa? Ya al-kalimah mustakmalah. Kalimah mustakmalah ya majaz itu. Ya kan? Maka harus sama antara si majaz dan si ini. Harus huwa kalau bahasa mantiknya seperti itu. Nah, pertanyaannya bagaimana ketika nanti kejadiannya adalah koid ini itu hilang. Misal, kita katakan al-kalimah al-mustakmalah. Dan tidak ada koid fi ghairi ma wudi'at lahu. Adanya fi ma wudi'at lahu. Fi ghairi ma wudi'at lahu kan dipakai di makna yang bukan makna maudhu'. Bagaimana kalau misalnya kalimat itu dipakai di makna maudhu'nya? Atau misalnya kalimat yang dipakai di makna ghairu maudhu' lahu, tapi nggak ada alaqah. Disebut apa? Apakah disebut majaz? Nah, atau misalnya ada kalimat mustakmalah, ada fi ghairi ma wudi'at lahu, ada alaqah, tapi apa? Tidak ada qarinah. Apakah disebut dengan majaz? Nah, ini. Makanya nanti kita akan ada pertanyaan seperti ini. Ya. Ada beberapa pertanyaan. Mada tusamma al-kalimah idza ustumilat fi ma wudi'at lahu. Jadi pertanyaan ini timbul dari ketika koid dari mustakmalah ini hilang satu-satu. Yang pertama, lihat. Kalimah itu nanti akan disebut dengan apa? Ketika dia diistimal di makna yang maudhu' lahu. Kan kalau kita lihat di lafadz di pengertian majaz itu kan fi ghairi ma wudi'at lahu. Di makna yang ghairu maudhu' lahu. Bagaimana ketika kalimat itu dipakai di makna yang maudhu' lahu atau makna aslinya, bukan makna far'inya. Kalau majaz kan makna far'inya. Kalau ini bagaimana ketika kalimat dipakai di makna far'inya, di makna aslinya. Nah, seperti itu ya. Yang kedua, mata tusamma al-kalimah idza ustumilat fi ghairi ma wudi'at lahu lakin bi ghairi mulahadatil alaqah. Bagaimana ketika misalnya, misalnya ini ada, misalnya koid pertama ada, tapi koid kedua nggak ada. Maksudnya apa? Kalimat tersebut dipakai di makna yang ghairu maudhu' lahu. Tapi nggak ada alaqah, atau nggak ada mulahadatul alaqah. Kita tidak memerhatikan ada alaqah. Ya, di situ. Nah, maka disebut apa? Apakah disebut majaz? Nah, yang ketiga, idza ustumilat madza tusamma al kalimah. Idza ustumilat fi ghairi ma wudi'at lahu li alaqatin lakin bi ghairi au bi adami qarinah. Bagaimana ketika kalimat itu dipakai di makna yang ghairu maudhu' lahu? Ada alaqahnya atau kita memulahadhah alaqah tersebut, tapi nggak ada qarinah. Jadi apa? Ini pertanyaan ketiga timbul dari ini ma'a qarinatin. Ketika
qaid ma'a qarinatin itu hilang, ya, ma'a qarinatin itu hilang, itu apakah masih disebut dengan majas? Nah, seperti itu. Jadi ini anak urutkan apa namanya? Sesuai dengan qaid-qaid hilang ini. Ya, jadi qaid pertama itu hilang, maka nanti pertanyaannya seperti ini. Kalau qaid ini hilang, maka pertanyaannya seperti ini. Kalau qaid yang ketiga hilang, maka qaidnya seperti ini. Nah, nanti ada yang keempat. Apa? Mada tu sama al kalimah idza milat fi ghairi ma wudi'at lahu li alaqatin lakin bi adami man iradatil makna al asli. Ya. Gini, bagaimana misalnya kalimat itu dipakai di makna yang ghairu maudhu' lahu. Ada alaqah. Cuman nanti kan kalau di majlis itu apa? Ada korina yang dia itu memanik, mencegah lafat atau kalimat tersebut untuk menggunakan makna aslinya. Pertanyaannya sekarang loh, bagaimana ketika misalnya ada kalimat nih, dia dipakai di mana ghairu maudhu' lahu, ada alaqahnya, cuman dia itu nanti tidak akan mencegah sil kalimat ini walaupun dia dipakai di makna far'i, gak mencegah dia untuk dipakai di makna asli. Nah, ini namanya apa? Nah, gitu ya. Jadi apa namanya? Empat pertanyaan ini itu dia muncul dari koid-koid ini. Bagaimana misalnya ini dibuang, bagaimana ini misalnya dibuang, bagaimana ini misalnya dibuang, bagaimana itu seperti ini. Nah, seperti itu, ya. Nah, sekarang kita akan jawab satu persatu. Pertama adalah ketika koid pertama hilang, yaitu adalah fi ghairi ma wudi'at lahu, ya. Jadinya apa? Fi ma wudi'at lahu. Kalimat itu kalau ketika dipakai di makna maudhu' lahu itu namanya apa? Gitu ya. Kita jawab. Jawabannya adalah hakikoh. Jadi ada kalimat, ya, kok dia dipakai di makna maudhu' lahu, kok dipakai di makna aslinya, dipakai di makna hakikinya. Kalimat tersebut disebut dengan hakikoh, dan hakikoh ini adalah lawannya majas. Apa pengertian hakikoh? Kalimatun musta'malatun fima wudi'at lahu, ya. Jadi kita tahlil ibarahnya kalimat yang diistiqmal. Ingat istiqmal itlaqul lafzi wa idatatul makna. Fima, ma di sini bermakna makna. Ya, berarti apa? Kalimat yang dia itu dipakai di istiqmal di dalam makna. Yang mana wudi'at di sini adalah fi'il majhul. Yang mana dia nanti punya naibul fa'il kembalinya ke kalimah. Ya. Kemudian lahu ada huruf jar dan ada domirnya. Domirnya kembali ke yang pertama tadi yaitu adalah makna. Berarti apa? Kalimat yang diistiqmal di makna yang mana kalimat tersebut diwadok untuk makna tersebut. Gini, sekarang kita agak murojaah ke pertemuan kita kemarin, ya. Kita mengetahui bahwasanya kan kemarin Anda sudah bilang bahwasanya lafaz dan makna itu punya alaqah, punya hubungan. Dan nanti ada 3 proses yang harus dijalani oleh keduanya, ya. Dan yang proses pertama yang akan dijalani oleh lafaz dan makna itu adalah wadho, ya. Adalah wadho. Dan apa itu wadho? Wadho itu adalah ta'yinul lafzi bi izail makna liyadullah alaihi. Menentukan satu lafaz, ya, menentukan satu lafaz yang mana dihadapkan dengan makna. Jadi kita nentukin satu lafaz nih, nanti maknanya itu akan terbawa, ya. Supaya apa? Supaya lafaz tadi akan menunjukkan makna tersebut. Jadi kita menentukan satu lafaz, kemudian mana nanti di lafaz ini akan membawa makna. Nanti lafaz ini akan menunjukkan pada makna tersebut. Contoh, Anda gampangkan ke apa namanya? Ke bahasa Indonesia. Misal ini bolpen ya. Misalnya kita bayangkan untuk menyebutkan benda ini, ya, kita pakai lafaz atau pakai kalimat bolpen, ya, bolpen. Nah, lafaz bolpen ini untuk menunjukkan atas benda ini. Nah, gitu loh. Jadi kita menentukan lafaz atau kata bolpen yang mana nanti akan menunjukkan pada makna yaitu apa ya, barang ini, gitu loh. Supaya nanti lafaz bolpen ini akan menunjukkan pada benda ini. Nah, contoh misalnya di sini asad. Kita sudah contohkan kemarin asad, lafaz asad. Lafaz asad ini itu diwadok, diletakkan atau di mana? Di dia diwadok, diletakkan atau dibuat lah bahasanya gitu ya. Diwadok untuk makna hayawanun muftaris, ya. Ini muftaris ya. Muftaris. Nah, asad
itu diwadok untuk makna hayawan muftaris. Maknanya apa? Lafat asad ditentukan. Kita menentukan lafat asad nih. Kita mengkhususkan lafat asad nih. Untuk apa? Untuk menunjukkan, untuk nanti dibawa dengan dibawa atau dihadapkan dengan makna hayawan muftaris. Supaya nanti lafat asad akan menunjukkan pada hayawanun muftaris. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Makna yang ditentukan dari awal, ya, dari awal dia diproses wadok disebut dengan makna maudhu' lahu atau makna asli atau nama lainnya makna hakiki, ya. Jadi makna yang memang dari awal sudah ditentukan pada proses pertama itulah proses wadok, itu namanya adalah makna maudhu' lahu atau makna asli atau makna hakiki, gitu ya. Nah, proses kedua kan istikmal. Apa? Itlaqul lafzi wa idatatul makna. Kita mengucapkan lafaz tersebut dan kita mengendaki makna dari lafaz tersebut. Dan maksudnya makna di sini adalah makna maudhu' lahu. Gitu ya. Ya, dia makna lah gitu. Gak harus maudhu' lagi, afwan. Maka nanti ketika kita mengistikmal lafaz, kita mengucapkan lafaz, ya. Kita ucapkan lafaz dan kita mengendaki maknanya, dan makna yang kita kendaki itu adalah hayawanun muftaris. Hayawanun muftaris. Ketika seperti ini, maka kita sebut kalimat ini hakikoh. Karena apa? Karena kita mengistikmal, kita mengucapkan satu lafaz dan kita mengendaki makna. Dan makna yang kita kendaki adalah makna yang maudhu' lahu. Nah, kalau misalnya kita mengucapkan lafaz, kok kita tidak mengendaki kepada makna maudhu' lahu? Ya, misalnya asad di sini itu kita tidak artikan sebagai hayawan muftaris, tapi kita artikan sebagai makna yang lain, yaitu nanti adalah rajulun syuja. Maka inilah disebut dengan majas. Makanya anak kemarin sempat bilang bahwasanya struggle-nya atau iskalnya atau mulai permasalahannya antara hakikoh dan majas adalah nanti masalahnya istikmal. Ya, masalah waduk itu sudah masalah awal. Ya, masalah awal, dan itu pasti dipakai untuk hakikoh. Ya, waduk itu nanti akan proses lafaz itu secara hakikoh. Nanti secara istikmal tergantung apakah kita mau pakai lafaz tersebut dengan makna hakikinya atau dengan makna majazinya atau makna far'inya. Nah, itu ya. Jadi titik utama terjadinya hakikoh dan majaz itu di mana? Pada saat istikmal. Antum istikmal mengucapkan lafaz tersebut itu mengendaki makna yang mana? Makna yang asli atau makna yang far'i. Kalau makna asli kita atau makna maudhu' lahu disebut dengan kalimat itu adalah hakikoh. Kalau bukan ke maudhu' lahu, yaitu ghairu maudhu' lahu atau makna far'inya, itu disebut dengan majas. Ya. Contoh misalnya ada orang bilang asad, ya. Kalau misalnya dia mengendaki asad itu adalah makna aslinya, yaitu adalah makna hayawan muftaris, maka apa? Maka kita sebut ini adalah hakikoh. Karena apa? Karena dia menggunakan lafaz asad dan mengendaki makna apa? Mengendaki makna yang dia itu adalah maudhu' lahu. Karena apa? Karena kita sudah katakan makna maudhu' lahu adalah makna yang memang dari awal diproses waduk. Dan ini adalah makna yang diproses waduk kan? Asad dengan hayawan muftaris. Seperti itu. Kalau misalnya asad dipakai ke makna yang lain, yaitu rajulun suja, ke makna ghairu maudhu' lahu atau makna far'i atau makna majazi, ini hanya jadi biar gak bingung teman-teman sekalian, makna maudhu' lahu, makna asli, makna hakiki ini satu kesatuan yang sama. Ini ya, ini satu kesatuan yang sama, ini ya sama gitu ya. Dan juga sama makna ghairu maudhu' lahu, makna far'i, makna majazi ini adalah sebuah istilah saja. Ya, biar gak bingung gitu ya. Nah, kalau misalnya asad dipakai ke makna yang ghairu maudhu' lahu, yaitu adalah makna rajulun suja, ya kan? Dan makna ini kan bukan di awal proses waduk. Karena apa? Jadi awal proses waduk kita katakan bahwasanya lafaz asad ini memang ditentukan atau kita itu mengkhususkan lafaz asad untuk siapa? Untuk makna hayawanun muftaris, bukan untuk makna rajulun suja. Maka ini kita sebut majas. Cuman kalau kita mau pakai ini, maksudnya kita lafaz asad ini mau ke rajulun suja, kalau kita mau disebut dengan majas, kita harus punya dua apa? Ada mulahadhah alaqah dan juga ada qarina. Nah, sekarang kita berlanjut ke pertanyaan kedua. Kalau misalnya tadi gimana pertanyaannya? Itu adalah idza ustumilat fi ghairi ma wudi aslahu lakin bi ghairi mulahadatil alaqah. Oke. Tadi kan kita sudah bahas ketika kalimat dipakai di makna maudhu' lahu namanya adalah hakikoh. Ya. Bagaimana ketika misalnya
lafat itu dipakai di makna yang ghairu maudhu' lahu, tapi nggak ada mulahadhah alaqah. Ya kan? Padahal kita sudah katakan syarat untuk menjadikan kalimat itu majaz harus ada apa? Mulahadhah alaqah dan juga ada qarinah. Ya kan? Maka ketika tidak ada mulahadhah alaqah, apa jadinya? Kita sebut dengan ghalat. Atau kalau bahasa Indonesia kesalahan atau keceplosan. Ya. Misalnya begini. Ada orang bilang, qala syakhs, ra'aitu asadan. Saya lihat singa. Dan yang dia maksud itu bukan singa, bukan hewan singa, bukan. Tapi apa? Wa aroda rojulan syuja'an. Dan apa? Dan apa namanya? Si laki-laki, si orang ini itu menghendaki pada rojul suja. Pada rojul suja. Nah, di sini kan berarti kalau kita melihat, kita berusaha ijra ya. Kita berusaha meneliti ya. Apa? Bahwasanya Asad ini dikehendaki oleh si syakhs ini, diistiqmal oleh syakhs ini bukan ke makna apa namanya, bukan makna ghairu maudhu', bukan makna maudhu' lahu, bukan makna aslinya. Ya, maka ke makna far'inya. Kalau kita katakan langsung ini majaz tanpa kita cek dulu itu dia memulahadhah alaqah atau tidak, nah ini akan signifikan, gitu ya. Oke, kita katakan bahwa ini nggak mungkin dia hakikoh. Karena apa? Karena si syakhs ini sudah mentayin atau bukan tayin, mengendaki makna yang dikendaki dari lafaz asad ini adalah makna rojulun suja. Dan makna rojulun suja ini bukan makna maudhu' lahu, tapi makna ghairu maudhu' lahu atau makna far'inya, makna majazinya ya, makna majazinya. Nah, dan kita sudah cek bahwasanya apa? Hayawanun muftaris dan juga rojulun suja ya itu kan ada alaqah, ada hubungan. Hubungannya apa sih antara hayawan muftaris, hewan buas dengan apa namanya orang pemberani? Apa hubungannya singa ya? Hubungannya singa dengan laki-laki pemberani. Oh, ternyata hubungannya adalah musyabahah. Ada kemiripan. Kemiripan dari segi apa? Dari segi syaja'ah. Oke, kita sudah bilang di sini ada alaqah. Oke. Tapi ya, si syakhs ini, si orang ini tidak memulahadhah alaqah. Ada alaqah, iya. Tapi tidak memulahadhah alaqah. Tidak memerhatikan alaqah tersebut. Ya. Ya, maka apa? Maka kalau tidak memulahadhah, tidak memerhatikan alaqah tersebut, maka apa? Maka disebut dengan ghalat, keceplosan. Apa? Lakinnahu sabaqa lisanuhu ala nutqi asad. Jadi gini, kalau misalnya kita umpamakan secara wakil ya, secara kenyataan begini. Ada orang misalnya, ada orang bilang, saya lihat saya lihat singa. Tapi yang dia maksud singa itu adalah apa namanya? Rojulun suja, pemberian pemberani. Nah, dia sebenarnya itu mau ngomong itu rojulan sujaan langsung ya, tanpa mengatakan lafaz asad. Loh, tapi kenapa kok dia mengatakan lafaz asad? Karena apa? Keceplosan. Gitu loh. Keceplosan. Misalnya, ra'aitu rajulan suja. Ini jelas. Tapi ada orang yang dia tuh mau ngomong ra'aitu rajulan suja, tapi salah ucap. Jadinya apa? Ra'aitu asadan. Nah, kalau kita berpikir, oh, asadan sama rajulan suja ini ada alaqah nih, oke. Tapi kalau si syakhs atau yang ngomong atau si mutakallim ini tidak memulahadhah adanya alaqah di situ, hanya karena dia keceplosan lisannya, maka ini disebut dengan ghalat. Disebut dengan apa? Ghalat. Atau gini deh, kita contohkan di secara Indonesianya atau contoh gampangnya. Misalnya gini, ada orang bilang, ambil bolpen ini, ya, ambil bolpen ini. Misalnya ada orang nih, ambil bolpen ini. Tapi ternyata dia ngomong bolpen, tapi kenyataannya di tangannya itu bukan bolpen, tapi pensil. Ya, tapi pensil. Nah, kalau kita berpikir, bolpen sama pensil, ada hubungan nggak antara keduanya? Ada alaqah tidak antara keduanya? Kita bilang, ada. Apa? Oh, dia bolpen sama bolpen sama pensil itu adalah sama-sama alat tulis alat untuk menulis. Benar nggak? Sama kan, ada kesamaan kan? Berarti kan ada alaqah di sini antara pulpen dan juga pensil. Tapi karena si mutakallim atau si orang yang ngomong ambil pulpen ini tidak memulahadhah, tidak memerhatikan alaqah tersini,
tapi dia hanya salah ucap, ya, salah ucap saja atau kita bilang keceplosan doang, maka kita tidak sebut ini sebagai majas. Tapi apa? Sebagai golat, kesalahan, keceplosan. Nah, gitu loh. Ya, ada orang mau ngasih ini, misalnya ada orang mau ngasih ambil Al-Quran ini. Tapi apa? Tapi ternyata yang di kenyataannya itu adalah di tangannya itu bukan Al-Quran tapi buku biasa. Nah, oh berarti apa musyabahannya apa? Oh sama-sama kitab, sama-sama buku misalnya. Ya. Oh maka berarti ini ada alaqah nih. Tapi karena si mutakalim aslan dia tidak mulahadhah, tidak memperhatikan alaqah tersebut, adanya musyabahah antara Al-Quran dengan kitab, dengan buku biasa, maka apa? Maka ini tidak disebut dengan majas, tapi apa? Tapi disebut dengan ghalat. Makanya anak bilang bahwasanya majas itu dia perlu dua syarat. Ada namanya mulahadhah alaqah. Dia harus ada pemerhatian atau diperhatikan alaqahnya. Bukan sekedar hanya ada alaqah di situ, enggak. Kita harus perhatikan ada alaqah di situ. Ya, bukan hanya sekedar alaqah. Gitu ya. Nah, itu nanti ketika dia ada alaqah. Tapi sekarang pertanyaannya bagaimana ketika dia itu nggak ada korinah? Padahal korinah itu adalah salah satu syarat dari apa? Dari majas, gitu ya. Maka kita sebut dengan kadhib. Ya, kadhib ini secara bahasa kita memang artikan sebagai bohong. Tapi bukan bohong yang dimaksud di situ, bukan yang bohong kayak orang ngomong bohong, bukan. Gini, keterangannya seperti ini. Misalnya sama, ada orang ngomong ra'aitu asadan. Ya. Dan dia bermaksud rajulan suja. Dia bermaksud adalah laki-laki pemberani. Ya. Dan di sini kan kita sudah tahu bahwasanya asad, ya, dia itu punya dua makna, hewanun muftaris dan rajulun suja. Dan ini mana maudhu lahu dan ini mana ghairu maudhu lahu. Maka ketika dia dikatakan atau diarahkan ke makna rajulun suja, maka apa? Maka dia itu pasti bukan hakikoh. Oke, kita langsung coret dia hakikoh. Ya kan? Nah, kita lihat ada alaqah nih. Oh, alaqahnya musyabah, ada sama dalam segi sajaah, gitu ya. Nah, dia cuma ngomong ra'aitu asadan tanpa adanya korina nih, ya. Korinanya nggak ada. Baik itu nanti korinanya lafdiyah, ya, atau korinanya haliyah. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang korinah di pertemuan kedua, ya, pertemuan kedua. Nanti bagi teman-teman yang belum lihat pertemuan kedua bisa lihat pertemuan kedua dulu karena Anda sudah menjelaskan korinah, pembagian korinah. Ada yang dibagi secara mani'ah dan mu'ayyinah dan ada lafdiyah dan haliyah. Ya, dia bukan lafdiyah nih. Dia bukan korinanya itu bukan lafdiyah. Dia nggak ada korinah lafdiyah. Secara lafaz atau secara ucapan nggak ada kata-kata misal fil hammam atau secara haliyah. Secara wakilnya di situ nggak nggak ada laki-laki memang. Si orang ini ngomong ra'aitu asadan dan dia menginginkan atau memaksudkan itu adalah laki-laki pemberani. Tapi kenyataannya nggak ada laki-laki sama sekali, gitu loh. Apalagi laki-laki pemberani, gitu kan? Nah, dan dia, nah ini catatan penting. Kadhib nanti, kapan dia disebut kadhib? Bukan hanya nggak ada korinah, tapi apa? Wa huwa yata'i bi annal asad maudhu'un lirajuli suja. Apa? Dan dia itu mengaku, ya itu kan mengaku, ya, mengaku bahwasanya lafaz asad itu di maudhu' atau di wadhu'. Ya, di proses wadoknya itu asad ini ditetapkan maknanya untuk rajul suja. Ya, jadi gini, kadhib itu bukan hanya ketika dia nggak ada korinah, tapi apa? Dia juga mengakui bahwasanya lafaz asad ini dari awal di maudhu'nya itu bukan ke makna aslinya yaitu hayawan muftaris, tapi apa? Di makna ghairu maudhu' lahunya atau makna far'inya atau makna majazinya itu rajulun suja. Padahal kenyataannya kan tidak. Kan kita sudah katakan dari awal si asad ini dia diwadhu' untuk makna yang maudhu' lahunya adalah hayawan muftaris, bukan rajulun suja. Ya kan bukan rajulun suja. Lah tapi dia mengakui seperti itu, ya. Jadi bedakan dengan ghalat. Kalau ghalat tadi kan dia ngomong ra'aitu asadan dan dia memaksudkan rajulun suja. Tapi apa? Tapi dia itu hanya karena kesalahan atau karena keceplosan saja. Kalau ini dia tuh nggak keceplosan, benar-benar sengaja dia. Dan dia tidak menggunakan korinah dan dia mengakui
bahwasanya atau mengakui bahwasanya lafaz asad ini memang dari awal proses wadok itu diwadok untuk makna rojulun suja, padahal kan kenyataannya tidak. Nah, ini namanya disebut dengan kadib. Disebut dengan kadib. Makanya kadib ini pengertiannya apa? Iddi'a'u anna ghairu mawudi alahu wudi alahu. Apa maksudnya? Yaitu adalah pengakuan bahwasanya makna yang ghairu maudhu' lahu itu dia maudhu' lahu. Loh, maksudnya gimana? Gini, kan kita sudah katakan lafaz asad ini di proses wadok dia hewan muftaris nih, ya, maka dia makna maudhu' lahu atau makna asli atau makna hakiki. Nah, sedangkan makna rojulun suja ini kan bukan bawaan dari wadok, bukan bawaan dari proses pertamanya, ya kan? Maka kan kita nggak bisa sebut dia maudhu' lahu, ya kan? Karena dari proses wadok, yang di proses wadok itu hewan muftaris, bukan rojulun suja. Tapi kalau dia kadzib itu apa? Dia bukan menyangka, dia mengakui bahwasanya dari awal tuh asad itu di maudhu, di maudhu atau di wadhu, di mana di apa makna yang ghairu maudhu lahu, ya. Jadi menyangka bahwasanya makna ghairu maudhu lahu itu maudhu lahu, gitu loh, ya. Jadi menyangka bahwasanya makna far'inya itu adalah makna asli, padahal kan kenyataannya tidak, ya kan? Makna rojulun suja ini bukan makna maudhu' lahu dari lafaz asad, gitu loh, ya. Jadi kadib intinya apa? Ketika ada orang yang dia itu mengungkapkan sesuatu dan mengendaki makna far'inya, tidak menyebutkan korina dan meyakini, ya, atau yang mengakui bahwasanya apa? Bahwasanya makna yang dia itu ghairu maudhu' lahu itu maudhu' lahu, ya. Atau gampangannya ada pengakuan bahwasanya makna yang far'i itu adalah makna aslinya, gitu ya. Padahal kan tidak. Ya, makna far'i, makna asli itu sudah ada sendiri, gitu loh. Bukan makna far'i yang dia dijadikan makna asli, gitu ya. Bahasanya seperti itu, teman-teman sekalian, ya. Nah, kemudian yang keempat ada kinayah. Kok langsung kita kasih jawabannya. Kita ke pertanyaannya dulu biar nggak bingung. Nah, pertanyaannya apa yang keempat? Pertanyaannya adalah ketika kalimat itu dipakai di makna yang ghairu maudhu' lahu, ya, ada alakohnya. Cuman nanti itu dia tidak ada yang mencegah, tidak ada cegahan, tidak ada yang menghalangi si kalimat tersebut walaupun dia dipakai di mana yang ghairu maudhu' lahu, tidak menghalangi kalimat ini untuk menggunakan atau dimaksudkan kepada makna yang maudhu' lahu atau makna yang asli. Nah, kalau majaz kan apa? Dari awal sudah dikatakan maniatin anirat dari masalah asli. Ada korinah yang mana korinah ini akan mencegah si kalimat tersebut yang dipakai di makna ghairu maudhu' lahu supaya tidak dipakai di makna ghairu maudhu' lahu atau makna aslinya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kita sebut apa? Kita sebut dengan kinayah. Disebut dengan kinayah. Contoh, misal gini. Ada satu perkataan orang Arab, itu adalah Zaidun tawilun nijat. Zaidun tawilun nijat. Zaid itu tawilun nijat. Tawilun nijat itu apa? Tawilun nijat itu artinya adalah, makna aslinya adalah tawilu himdi atau kirabis saif. Zaid itu panjang sarung pedangnya. Panjang sarung pedangnya. Itu adalah makna asli. Jadi makna asli dari Zaidun tawilun nijat adalah Zaid ini dia sarung pedangnya panjang. Sarung pedangnya panjang. Nanti ada makna ghairu maudhu' lahunya, ya, ada makna ghairu maudhu' lahunya atau makna far'inya apa? Itulah tulul qomah, arti tinggi badan, ya. Jadi secara zahir memang dia itu adalah tawilun nijat, bermakna dia sarung pedangnya panjang. Tapi ada makna lain. Oh, si Zaid ini tawilun nijat maksudnya adalah dia itu adalah tawilul qomah, dia itu tinggi badannya. Nah, kalau kita lihat di sini ada alaqah enggak? Ada hubungan nggak antara panjang pedang sarungnya sama tinggi badannya? Ada. Apa itu? Luzum. Nah, ini beda ya. Nah, ini nanti kita masuk ke alaqah yang berbeda. Dari kemarin kita alaqahnya musyabahat, terus kesamaan, terus. Nah, ini ada alaqah yang berbeda. Luzum. Luzum itu apa? Kemarin kita sudah jelaskan. Iktidau amrin amron akhor bihaitsu yantaqilu dhihnu minhu ilaihi. Itu adalah ada satu perkara yang dia itu menghasilkan perkara yang lain, yang mana ketika di logika itu
kita akan berpindah dari satu perkara tadi ke perkara yang lain. Contoh misalnya kemana akan contohkan api. Kita berpikir api. Ya, yang mana api itu akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan panas. Dan kita akan berpikir, oh, api itu nanti pasti akan panas. Nah, seperti itu. Jadi, otak kita, logika kita akan langsung mengarah ke sana. Dari api menuju ke panas. Nah, itu namanya luzum. Nah, pertanyaannya, kan kita katakan bahwasanya ada alaqon di dua-duanya. Apa luzum? Maksudnya gimana? Gini, orang kalau panjang sarung pedangnya, atau kalau antum tahu kan kalau misalnya samurai ya. Samurai itu kan misalnya ini pedang nih. Ini kan ada sarungnya gini kan? Ya kan? Kalau sarung pedangnya ini panjang, ya kan? Maka apa? Ini melazimkan atau menghasilkan apa? Atau menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya orang tersebut tinggi. Orang tersebut tinggi. Kenapa? Secara logika, mohon maaf, orang yang pendek ya, itu secara secara wake atau secara kenyataan dia itu nggak mungkin sarung pedangnya itu panjang. Karena apa? Coba antum berpikir ya, pedang itu kan berat, ya kan? Jangan antum bayangkan film-film kalau gerakan begini-begini itu gampang ya, enggak ya. Itu jadi pedang itu kan berat. Semakin dia panjang sarung pedangnya, maka apa? Maka semakin panjang juga apa? Pedangnya. Kalau semakin panjang pedangnya berarti semakin berat enggak? Semakin berat, gitu loh. Ya. Dan nanti semakin tinggi, maksudnya gini. Ada orang nih, misalnya nih, dia samurai misalnya. Sarung pedangnya panjang nih. Kalau misalnya orang itu pendek, ya mohon maaf ya. Jadi kalau misalnya orang itu pendek, misalnya ini orang berdiri nih, dia pedang. Kalau misalnya dia orang pendek, sedangkan sarung pedangnya panjang, geret enggak? Misalnya ini tanah nih. Ini dia ada orang, dan mohon maaf kalau misalnya ini pendek ya, misalnya. Ini orang pendek gini. Nah terus sarung pedangnya panjang nih. Itu kan ketika dia jalan akan geret. Ya kan? Maka apa? Maka kalau misalnya orang sarung pedangnya panjang, maka dia melazimkan, oh berarti dia tinggi. Ya kan? Karena apa? Secara dohir bagaimana? Loh, apa orang pendek? Ya bisa-bisa saja, bisa. Cuman coba sekarang itu kan orang kalau pendek itu nanti akan geret sarung pedangnya. Ya kan? Geret ke mana, ke tanah seperti ini. Oh, maka apa? Maka orang yang sarung pedangnya itu panjang, maka dia itu tinggi. Nah, gitu ya. Jadi apa? Jadi ketika kita mengatakan bahwasanya ada alaqoh di antara keduanya ini, antara panjang sarung pedangnya dan tinggi badannya, oh ada hubungannya. Hubungannya apa? Luzum. Bahwasanya apa? Kalau sarung pedangnya panjang, maka dia pasti tinggi orangnya. Gitu ya. Dia pasti tinggi orangnya, gitu loh. Semakin panjang dia bawa pedangnya itu panjang, maka apa? Semakin tinggi juga orangnya. Kalau misalnya orangnya tuh nggak tinggi, ya dia pendek, ya mohon maaf ya, ini nanti kan geret, gitu loh. Paham ya? Nah, gitu. Nah, cuman berarti kan di sini kan kita bisa katakan, oh ada makna asli nih, ada alaqoh nih, ya kan? Dan nanti ada mulahadhah alaqoh nih, ya kan? Nah, bedanya di kinayah. Ini kinayah, karena kinayah itu bukan majas. Ya, apa? Kinayah itu yaitu la yamna an iradati ma'nahul asl. Ini kita katakan Zaidun tawilun nijat, artinya adalah sarung pedangnya panjang, makna aslinya. Ya. Dan dia punya makna far'inya maksudnya adalah tulul qomah, tinggi badannya. Kalau majas, itu kan dia harus ada korinah, yang mana korinahnya itu akan mencegah lafat ini itu akan menggunakan makna aslinya. Ya kan? Itu kalau majas. Kalau korinah tidak. Ya. Korinah, kinayah itu apa? Meskipun dia punya makna asli dan makna far'i dan ada alaqoh di antara keduanya, kita tidak apa-apa memaksudkan silafat ini dan bermaksudnya adalah hakikoh. Bermaksud kepada makna aslinya. Seperti itu. Jadi walaupun kita arahkan ini kepada makna yang ghairu maudhu' lahu, tidak ada halangan bagi kita untuk memaknakan ini kepada makna aslinya. Berarti apa? Zaidun tawilun nijat itu bisa kita artikan tulul qomah dengan mengatakan makna far'inya. Atau kita bisa bawa dia ke makna aslinya lagi. Oh, berarti Zaid tawilun nijat. Oh, berarti apa? Berarti memang beneran sarungnya panjang. Enggak, bukan bermaksudnya tinggi badannya. Jadi
Di lafaz tawirun nijat sekaligus ini, dia bisa bermakna dua secara sekaligus. Dia bisa bermakna maudhu' lahu, ghairu maudhu' lahu, atau kita bisa kembalikan, atau kita bisa maknakan dia kemana aslinya, yaitu apa? Yaitu memang benar-benar sarung pedangnya panjang gitu ya. Jadi tidak ada pencegah. Kalau majas jelas cegah. Karena apa? Karena ada korina yang dia itu akan mencegah si lafaz atau kalimat ini menggunakan makna aslinya. Dia akan pasti menggunakan makna far'inya. Itu kalau majas. Kalau kinayah tidak. Antum boleh memaknakan itu sebagai ghairu maudhu' lahu, atau ya kepada makna yang maudhu' lahu atau makna aslinya. Makanya nanti kita takrifkan kinayah itu apa? Lafdun urida bihi lazimu ma'nahu ma'a jawazi iradati ma'nahul haqiqi. Kinayah itu apa sih? Lafaz yang dikehendaki dari lafaz tersebut lazim maknanya. Kan kita katakan bahwasanya alaqah antara ini dan ini kan lazim. Nah, ini luzum. Yang ini malzum, yang ini lazim. Ya. Ya, lazimnya ini. Jadi dari lafaz ini menghendaki lazimnya. Nah, menghendaki lazim maknanya. Ya. Tapi ma'a jawazi iradati ma'nahul hakiki. Tapi masih boleh kita itu menghendaki makna hakikinya. Jadi sebenarnya kinayah itu dia memang dari awal posisinya memang dikehendaki makna yang ghairu maudhu' lahu atau makna far'inya. Tapi tidak ada halangan atau masih dibolehkan kita itu memaknakan kepada makna maudhu'nya, maudhu' lahunya atau makna aslinya. Nah, itu ya. Jadi ini beberapa pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika kita memfakul ibaroh dan nanti ada koid-koid yang hilang. Ketika koid pertama misalnya dia itu goirima wudi aslahu, jadi wudi aslahu disebut dengan hakikoh. Ketika misalnya tidak ada alaqoh, ya, maka nanti disebut dengan ghalat. Kalau misalnya tidak ada korinah dan ya si mutakalim, si orangnya ini itu dia mengakui bahwasanya asad itu memang dari awal dimaudhu'kan, ditetapkan untuk makna rajulun suja, padahal rajulun suja ini adalah makna far'inya. Dia menganggap bahwasanya makna ghairu maudhu' lahu itu adalah maudhu' lahu, ya, itu disebut dengan kadzib, ya, mengakui makna yang dia itu aslinya ghairu maudhu' lahu dianggap sebagai maudhu' lahu. Nah, ini kan salah kan sebenarnya. Makanya itu disebut dengan kadzib. Ya, jadi itu disebut dengan kadzib. Jadi apa? Menyebutkan lafaz tersebut menganggap bahwasanya makna yang makna far'inya itu adalah makna aslinya, padahal kan bukan, gitu ya. Dan kalau misalnya dia itu tidak mencegah kepada makna hakikinya, kepada maksudnya dia itu diarahkan ke makna far'inya, tapi tidak mencegah atau masih boleh untuk mengarahkan atau memaknakan dia kemana hakikinya, maka itu disebut dengan kinayah. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita kembali ke ibaroh syekh. Kita lanjutkan ibaroh syekh kemarin. Fa'in kanat tilkal alaqatu ghairal musyabahati tusamma majazan mursalan. Wa in kanat tilkal alaqa al musyabahata tusamma isti'aratan. Diterjemahkan Indonesia dulu, maka ketika alaqah tersebut bukan musyabah, maka disebut dengan majaz mursal. Dan ketika alaqah tersebut adalah musyabah, disebut dengan isti'arah. Fa di sini adalah fa litafriq, untuk membagi. Jadi di sini setelah Syekh itu menyebutkan kalimat yang mana dari kalimat tersebut akan difahami ta'arif dari majaz, beliau ini mulai membagi di sini. Majaz itu dibagi menjadi berapa sih? Nah, dan dibaginya itu dari segi apa? Nah, dikatakan bahwasanya apa? Fa'in kana tilkal alaqah. Tilka ini isim isyarah yang mana dia fi mahalli raf'in, jadi ismu kana. Jadi kanat ini adalah isimnya adalah tilka, yang mana di sini al-alaqah menjadi badalnya tilka. Dan di sini al-alaqah ada alnya, dan alnya ini adalah alil dzikri. Berarti maksudnya apa? Maksudnya adalah alaqah, yaitu adalah kemarin kan ibarat sebelumnya apa? Menjelaskan tentang ta'rif majaz, yaitu adalah al-kalimatu al-musta'malatu fi ghairi ma wudi aslahu li alaqatin. Nah, al-alaqah yang dimaksud di sini adalah al-alaqah pada saat beliau mengatakan li alaqatin. Ya. Ghairal musyabahati itu ghaira di sini menjadi khobarnya kanat. Ya, dan ini menjadi mudhaf dan ini menjadi mudhaf ilaih. Itu sama bisa menjadi fi'il majhul, ya, punya naibul fa'il berubah dhamir mustatir. Dia kembali ke kalimat yang di awal tadi al kalimatu, ya. Nah, kemudian majazun mursalan.
Nah, kemudian di situ wa in kana tilkal alaqal musyabahatu sama majaz sama isti'aratan. Begini. Jadi di sini Syekh Ahmad Zaini Dahlan rahimahullah taala di sini mulai membagi majaz. Beliau membagi majaz dari segi alaqah. Dari segi apa? Dari segi alaqah. Ini kita sudah katakan bahwasanya majaz itu punya dua syarat. Syaratnya harus ada qarinah dan juga ada mulahadatul alaqah. Nah, alaqah nanti secara umum, secara ijmalan ya, itu terbagi menjadi dua. Ada musyabahah dan ghairul musyabahah. Ya, alaqah hubungan itu bisa berupa dua, bisa berupa musyabahah, kemiripan antara makna yang asli dengan makna yang far'i, atau makna asli dan makna far'i itu hubungannya bukan musyabahah, tapi apa selain musyabahah. Nah, kalau misalnya majaz ya, alaqahnya berupa musyabahah disebut dengan majaz isti'arah. Tapi kalau majaz dia itu alaqahnya bukan berupa kemiripan antara makna asli dengan makna far'i, maka disebut dengan majaz mursal. Nah, berarti di sini akan melazimkan taksim, ada melazimkan adanya pembagian. Apa? Bahwasanya majaz, yang mana majaz ini dibagi secara alaqahnya, ya, al taksim huna min haisul alaqah, pembagian di sini adalah dilihat dari segi alaqah, dibagi menjadi majaz mursal dan majaz isyarah. Majaz mursal apa? Majaz yang dia itu alaqahnya berupa selain musyabah, selain kemiripan. Yang kedua, ada majaz isti'arah, ya. Majaz isti'arah apa? Itu adalah majaz yang alaqahnya berupa musyabah. Dan Anda mau tanbih dulu bahwasanya goinul musyabah ini bukan satu alaqah ya. Jangan dikatakan bahwasanya goinul musyabah itu satu alaqah, enggak. Goinul musyabah itu kan artinya apa? Selain musyabah. Selain musyabah itu banyak teman-teman sekalian. Banyak. Dan nanti di pembahasan terakhir nanti kita akan spill alaqah dari majaz mursal. Sangat banyak. Nanti kita akan ngambil dari syarah-syarah isti'arah punyanya Syekh Ahmad Tahrawi rahimahullah, itu ada 18. Bayangkan ada 18 ya. Jadi maksudnya goinul musyabah itu adalah dia bukan berupa kemiripan. Kalau bukan berupa kemiripan apa? Nanti banyak. Ya, nanti di bawah kita akan jelaskan. Nah, makanya kan saya katakan dikatakan di sini al-majazul mursal lahu alaqatun katsirah. Ya, majaz mursal itu alaqahnya banyak. Ya, jangan dikatakan bahwasanya goinul musyabah itu satu alaqah, enggak. Goinul musyabah kan artinya selain, ya, selain musyabah, selain musyabah. Nah, selain musyabah itu apa? Banyak. Gitu ya. Kalau musyabah itu satu. Makanya di sini lakinnal isti'arah laisa illaha illa alaqatun wahidah. Ya. Isti'arah itu tidak punya selain, yaitu punya satu doang. Itu apa? Musyabah. Nah, di sini beliau Syekh Ahmad Zaini Dahlan itu memulai dengan contoh yang mana contoh ini menunjukkan majaz mursal. Meskipun beliau tidak membahas secara dohir dalam artian membahas itu secara signifikan, secara tafsil seperti itu. Oh, majaz mursal itu begini. Ya, tapi beliau mencontohkan dan ada dua dan dua-duanya dari Al-Qur'an, teman-teman sekalian. Ya. Nah, kita kembali ke ibarah Syekh, yaitu adalah mithalul majazil mursal qauluhu ta'ala yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim. Nah, ini adalah dari surat Al-Baqarah. Pertama, beliau mencontohkan majaz mursal. Diambil dari qauluhu ta'ala, yaitu la yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim. Ya, fi ad. Nah, kemudian nanti kalau antum lihat kitab aslinya, ya ini Anda nggak sebutkan ibarah selanjutnya, itu nanti akan diijro. Nah, ijro itu apa sih? Ijro itu nanti gampangannya kalau bahasa nahwunya adalah ngiropi. Kalau misalnya ngiropi kan antum ngomong misalnya ja'a zaidun, ja'a fi'lun madin mabniun ala fathhi la mahalla lahu minal i'rab, zaidun fa'ilun marfu'un wa alamat rafi'i, seperti itu. Nah, di majaz juga ada seperti itu. Tapi namanya bukan i'rab, tapi namanya ijro. Apa? Ijro. Nah, sekarang kita mulai berusaha untuk menguraikan, kita berusaha mengkaji di sini. Dari qauluhu ta'ala yaj'aluna asabi'ahum. Nah, syahidnya atau titik majaznya itu di lafaz asabi'. Di lafaz apa? Asabi'. Kan artinya begini, orang-orang munafik itu menjadikan jari-jari mereka di telinga-telinga mereka. Ya. Nah, sekarang gini.
Asobi'ahum itu asobi itu kan jamak dari jari ya. Asobi itu adalah jamak dari kata yaitu jari ya. Nah, cuman ada pertanyaan. Hal yumkinu an nudakhila ya, nudakhila ya al usbu fil udhun, apakah mungkin ya kita itu memasukkan jari ke dalam telinga? Sekarang gini deh, lihat ini jari, anggap ini jari telunjuk, ini jari. Yang dinamakan jari itu mana sih? Apakah cuma ujung doang? Enggak kan? Dari sini apa sini? Ini jari. Apakah keseluruhan jari bisa masuk ke dalam telinga? Gak bisa ini. Oh buktinya. Ya kan? Gak bisa masuk. Ya kan? Yang masuk hanya ujungnya doang. Hanya ujungnya doang. Nah, berarti kan kita ngomong gak bisa. Mustahil bisa masuk ke telinga. Loh ini gak bisa loh. Kan gak bisa. Hanya ujungnya doang. Bukan keseluruhan jari. Padahal Al-Qur'annya bilang gimana? Ya ja'aluna asabi'ahum. Orang-orang munafik itu menjadikan jari-jari mereka ke dalam apa namanya telinga-telinga mereka. Berarti kan dia memasukkan kan begini, ya kan? Kan tapi lafaz itu kan asobi, jari. Yang namanya jari nggak bisa masuk telinga. Tapi kenapa Allah Taala itu berfirman seperti itu? Ya, berfirman seperti itu. Nah, maka di sini ada fihi majaz. Ada majaz. Nah, kita sudah bagi kan? Majaz lagi dua. Majaz ada majaz isyarah sama majaz mursal. Nah, yang mana ini? Di antara dua ini. Makanya kita harus cek ini. Asobi. Asobi punya mana asli atau mana hakikinya? Apa? Al-udul ma'ruf. Udul ma'ruf ini bahasanya ya apa namanya? Anggota badan yang kita tahu inilah. Tadi apa? Ya masih jari apa? Oh, jari itu adalah ya bagian anggota badan yang dia itu berada di jari yang ada 5 misalnya di dalam satu tangan. Apa namanya dalam satu tangan gitu ya. Nah, makna majasinya apa? Mana far'inya? Anamil. Apa? Anamil. Apa anamil itu? Anamil itu ujung jari. Anamil itu jamak dari unmulah. Unmulah itu artinya ujung jari. Ya. Jadi asobi itu makna aslinya memang dari asal wadoknya itu adalah al-udwul ma'ruf. Apa? Yaitu adalah ya pokoknya dibahasakan adalah anggota badannya memang sudah diketahui ya seperti inilah gitu ya. Kalau mana majaznya itu diartikan sebagai ujung jari. Nah sekarang kita lihat kalau kita mau menjadikan satu lafaz ini nanti menjadi majaz, maka apa? Kita harus mengetahui alakohnya. Apa alakoh antara jari dan ujung jari? Apakah alakohnya adalah musyabah? Apakah mirip antara jari dan ujung jari? Kan berbeda. Ujungnya doang sama jari keseluruhan. Beda nggak? Beda. Gitu ya. Tapi apa kita katakan bahwasanya al-unmulah juz'un minal usbu'. Bahwasanya ujung jari itu bagian dari jari. Ya kan? Lihat nih, ujung jari. Namanya ujung itu kan bagian dari keseluruhan jari dong. Ya enggak? Ya kan? Maka apa? Al-unmulah juz'un minal usbu'. Ujung jari itu adalah bagian dari, ada hubungan nggak? Ada hubungan. Ya kan? Karena apa? Si ujung jari ini adalah bagian dari keseluruhan. Maka apa? Kita sebutkan bahwasanya alakohnya adalah juz'iyah. Alakohnya apa? Adalah kok juz'iyah? Yaitu adalah kuliah, afwan. Yaitu adalah kuliah. Ya, kuliah. Ya. Kuliah. Apa maksudnya kuliah? Kuliah itu apa? Kuliah itu kan kita sudah ngomong kul. Dari kata kul. Kul itu apa? Kita sempat bahas di pembahasan jurmiyah. Kul itu apa? Kul itu adalah mayatarok kabumin ajza. Sesuatu yang tersusun dari ajza. Dari apa? Dari bagian-bagian. Nah, jari ini kan keseluruhan, ya kan? Tersusun dari bagian-bagian. Salah satunya adalah ini, ujung jari. Nah, di sini kita menyebutkan kulnya, menyebutkan
keseluruhannya secara lafaz. Tapi apa? Tapi ya kita memaksudkannya adalah sebagiannya saja. Nah, maka apa? Kita menyebutkan keseluruhan tapi mengendaki ke sebagiannya. Nanti alaqohnya disebut dengan kuliah karena kita menyebutkan keseluruhannya. Nah, gitu ya. Nah, dan ingat bahwasanya nanti di majas itu kan bukan hanya ada ulah atau alaqoh, bukan hanya ada alaqoh saja, tapi ada korinah. Korinahnya apa? Apa yang menyebabkan lafaz asobi ini tidak bisa digunakan? Ya, tidak bisa digunakan ke mana aslinya yaitu al-udwul ma'ruf, tapi harus dipakai ke mana anamil. Apa? Korinahnya haliyah. Secara hal, secara lafaz di Al-Qur'annya tidak ada. Ya, di Al-Qur'an tidak ada. Nah, cuman secara hal, secara keadaan, secara kenyataannya, secara wakilnya itu ada korinahnya. Apa? Istihalatu ca'il asobi fil udun, fil adan. Apa? Kemustahilan atau tidak mungkin menjadikan atau memasukkan jari ke dalam telinga. Ya kan? Itu sudah menjadi korinah, sudah menjadi bukti. Bahwasanya apa? Lafaz asobi ini tidak bisa kita arahkan kepada mana? Kepada makna aslinya yaitu adalah al-udul ma'ruf. Nggak mungkin, ya kan? Karena apa? Secara kita wakilnya, secara kenyataannya nggak bisa kita masukkan seluruh jari ke dalam telinga. Yang masuk hanya apa? Yang masuk hanya si ujungnya saja. Nah, gitu ya. Makanya di sini ada majas. Alakohnya apa? Kita sebut dengan dia dengan kuliah, ya, dengan kuliah, ya. Korinanya apa? Kemustahilan memasukkan jari keseluruhannya ke dalam ke dalam telinga. Nah, sekarang kita ijro. Nah, kan udah bilang ijro itu apa? Ijro itu ya kayak ngiropi dalam segi nahwu. Tapi ini kita dari segi majas, ya. Gimana ngirobnya? Utliqo asobik. Kita mengucapkan lafaz asobik. Wa urida minhul anamil. Tapi yang dimaksudkan dari lafaz asobik itu adalah anamil. Min itlaqil kulli wa iradatil juz'i. Yang mana? Menyebutkan asobik tapi memaknakan anamil ini adalah kita menyebutkan kul keseluruhan. Kulnya apa? Yaitu asobik itu, jari keseluruhan. Wa iradatil juz'i. Tapi apa? Kita mengendaki makna dari asobik ini bukan al-udul ma'ruf yaitu adalah jari ini. Tapi apa? Tapi adalah anamil. Yaitu apa? Yaitu adalah ujung jari maknanya. Nah, maka nanti alakohnya adalah kuliah karena kita menyebutkan keseluruhannya. Ya, ala sabilil majazil mursal. Ya, lewat jalan majaz mursal. Nah, itu ya. Jadi inilah cara bagaimana kita itu bisa mentahlil atau mengijro majaz mursal. Gitu ya. Ini contoh pertama. Contoh kedua. Dia mendatangkan contoh di ayat Quran lain. Mithalun akor qauluhu ta'ala ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ya. Nah, sebelum Anda mengijro atau kita menganalisis majas di qauluhu ta'ala, di syarah isti'arah punya Imam Nahrawi mengatakan, dari mengatakan beliau Hamad Zaidi dalam mengatakan mithalun akor mencontohkan majas mursal dengan contoh yang lain itu ada isyarah. Wa qarrar mithal isyaratan ila ta'addudil alaqah. Ya. Kenapa sih Syekh Ahmad Zaini Dahlan itu memberikan contoh lebih dari satu? Kenapa kok mengulang contoh? Gitu loh. Ya kan? Kenapa beliau mengulang contoh? Karena apa? Ada isyarat. Isyaratnya isyarat apa? Ada isyarat di situ. Apa isyaratnya apa? Ila ta'addudil alaqah. Bahwasanya apa? Bahwasanya majas mursal itu alaqahnya lebih dari satu. Nah, itu loh. Makanya ini mungkin jadi pengetahuan baru atau mungkin yang lihat anak ini muntahi bisa jadi murojaah. Bahwasanya apa? Kitab Turos itu hilu. Itu manis. Kenapa? Karena apa? Meskipun kitab Turos itu bahasanya singkat, tapi jangan salah. Justru dengan singkat itu banyak isyarat-isyarat yang mana kalau kita nggak memperdalam itu, kita nggak berusaha cari isyaratnya apa, itu kita nggak akan tahu. Dan kita akan menganggap itu biasa aja. Kenapa? Karena ulama itu suka pakai bahasa yang ijaz, bahasa yang singkat. Tapi sebenarnya di lafaz yang ijaz itu ada makna lain yang tersembunyi. Gitu loh. Ya.
Kalau kita nggak berusaha untuk mencari makna yang tersembunyi tersebut, wah ini kita nggak akan mendapatkan kemanisan dari ngaji kita. Nah itu loh. Makanya hilunya kitab Turas itu seperti itu. Makanya guru saya Buya Said Muhammad Ramadan Al-Aidrus itu sangat mendambakan terhadap apa? Terhadap kitab Turas. Karena apa? Walaupun singkat tapi justru banyak sir, banyak rahasia-rahasia, banyak makna atau isyarat-isyarat yang memang ketika kita nggak berusaha untuk mencari, nggak memperdalam itu, kita nggak akan tahu, nggak akan bisa merasakan. Gitu ya. Nah, sekarang kita baru ke ayatnya. Di ayat ini, kalimat yang majas itu ada dua. Ada zina dan ada masjid. Nah, bayangkan. Satu ayat Al-Quran sudah ada dua majas. Bayangkan. Luar biasanya Al-Quran. Ya. Satu kalimat, ya bukan satu kalimat. Satu ayat, ya itu ada dua majas sekaligus. Ya. Pertama di lafaz zina dulu. Zina artinya perhiasan, tapi jangan diartikan begini ya. Perhiasan, anak memaksudkan perhiasan di sini bukan kayak kalung, gelang, bukan. Perhiasan maksudnya adalah keindahan, zina. Ya, makanya makna aslinya itu adalah apa? Hasan atau jamal. Ya, keindahan. Ya, keindahan. Ya, makna far'inya, makna majasnya adalah apa? Ya, adalah apa? Tiap baju. Jadi makna aslinya zina itu adalah tiap, tapi kita menghendaki makna lainnya. Apa yang dimaksud makna lain ini? Apa makna lainnya? Yaitu adalah tiap baju. Ya. Ingat, ketika kita mau membuat kalimat majas harus ada apa? Pertama harus mulahadhah alaqah. Kita harus memperhatikan alaqah. Maka kita harus tahu dulu alaqahnya apa. Nah, apa alaqahnya? Alaqahnya adalah haliyah. Apa haliyah? Bukan haliyah ya. Haliyah. Dari kata halun, hala. Apa artinya hala? Hala itu menempel, ya, menempel. Gini, kalau kita berpikir secara logika, namanya perhiasan atau keindahan. Keindahan itu punya wujud nggak? Nggak punya wujud ya. Kita ngomong keindahan ada, tapi apakah dia punya wujud tersendiri? No. Ya, dia nggak punya wujud tersendiri. Dia harus menempel pada sesuatu yang lain. Makanya kalau dalam ilmu kalam disebut dengan arot ini. Ya, arot itu apa? Arot itu adalah esensi yang dia itu ada, tapi dia nggak punya wujud tersendiri. Dia harus menempel pada sesuatu yang lain. Itu namanya arot. Contoh kayak apa? Contoh kayak warna. Misalnya ini kopiah hitam, ya kan? Pertanyaannya, apakah hitam? Hitam doang ya? Bukan kopiah hitam. Hitam itu punya esensi, punya wujud tersendiri. Enggak, buktinya apa? Kita nggak bisa pegang. Kita nggak bisa melihat apa namanya hitam secara tersendiri tanpa dia menempel pada sesuatu yang lain. Dia nggak punya wujud, ya kan? Maka dia harus menempel pada sesuatu yang lain. Nah, arab ini namanya. Nah, kembali ke lafaz zina ini, namanya perhiasan, keindahan itu nggak bisa dia berdiri sendiri. Karena apa? Dia nggak punya wujud. Dia menempel kepada yang lain. Apa? Menempelnya kepada baju. Kenapa? Orang kalau pakai baju apa? Indah. Kayak gini. Antum kayak apa namanya? Bahasa anunya. Antum kalau misalnya apa namanya? Stylish orangnya. Orangnya tuh stylish. Oh, suka pakai baju yang keren. Bisa begini. Kan orang-orang ngeliat, oh iya keren ya. Oh indah ya. Nah ini kan keren. Itu kan nggak punya wujud tersendiri. Nggak punya wujud tersendiri, nggak bisa kita pegang dan nggak bisa kita lihat secara sendiri. Tapi kalau kita melihat ada sesuatu yang mana di situ kok indah. Nah, ini kan berarti apa? Keindahan itu menempel pada sesuatu yang lain. Nah, sama seperti ini. Ya kan? Ya, sama seperti ini. Makanya kita sebut bahwasanya keindahan itu hal, sesuatu yang menempel. Menempelnya kemana? Ke mahal, ke tempat. Jadi dia menempel kepada sesuatu yang lain, yaitu adalah menempel kepada tempat, yaitu adalah apa tempatnya? Berupa baju di sini. Nah, jadi ingat yang kedua harus ada korinah. Apa korinahnya? Korinahnya adalah haliyah, bukan haliyah. Kalau tadi kan haliyah. Bedakan ya, haliyah sama haliyah. Kalau haliyah itu menempel, kalau haliyah itu keadaan. Ya, korinahnya itu adalah haliyah. Apa? Secara keadaan. Berarti bukan lafdiyah. Berarti apa? Secara wakil. Apa? Istihalatu akhdiz zina. Kemustahilan untuk mengambil zina. Lihat ya. Lihatnya Allah Ta'ala bilang gimana? Ya Bani Adam, wahai anak Adam, khudu zinatakum. Ambillah keindahan antum. Loh, coba. Secara akal, masuk akal enggak? Bagaimana kita bisa mengambil keindahan? Enggak masuk akal. Karena apa?
Karena bagaimana kita bisa mengambil keindahan padahal keindahan itu tidak punya wujud. Dia harus apa? Harus menempel pada sesuatu yang lain. Makanya kalau kita mengambil satu barang, maka keindahan itu akan ikut. Gitu loh. Kenapa nggak punya wujud zina itu? Makanya kita katakan korina atau bukti bahwasanya lafaz zina ini dimaksudkan bukan ke artinya keindahan, tapi artinya adalah baju. Karena apa? Mustahil kita itu mengambil keindahan, karena keindahan nggak bisa diambil karena dia nggak punya wujud. Bagaimana kita bisa mengambil, bisa memegang keindahan? Wong keindahan tidak punya apa namanya, tidak punya wujud tersendiri. Nah, sekarang kita lihat, oke, kita sudah ada alakoh, maka kita mulai hadoh alakohnya. Nah, kemudian ada korinah, ya korinahnya berupa haliyah. Oh, secara wakilnya apa? Nggak mungkin kita mengambil zina. Nah, lihat, karena alakohnya bukan musyabahah, ya kan, bukan haliyah, kan bukan musyabahah, kan bukan kemiripan, kan nggak ada mirip antara keindahan dan apa namanya, keindahan dan baju, kan nggak ada miripnya, ya kan? Maka apa? Maka kita sebut dengan ini majas mursal. Karena apa? Alakohnya bukan musyabah, tapi selain musyabah. Apapun itu. Kalau yang pertama tadi, nah, kalau yang apa namanya asabi'ahum itu kuliah. Apa? Kuliah. Kalau yang ini, yang zina ini adalah haliyah lah. Berarti kan ini makanya isyarah ini. Isyarah dari Syekh Ahmad Zaid Dahlan bahwasanya apa? Majlis mursal itu alapannya nggak cuma satu. Buktinya apa? Contoh pertama di ayat yang sebelumnya itu eh, mencontohkan kalimat majas yang alakohnya kuliah. Sedangkan di sini di lafaz zinahnya doang nih, masih zina ya, itu haliyah. Dan nanti di lafaz majas nanti masjid itu mahaliyah. Lu bayangkan ada 3 alakoh. Oh, berarti apa? Ini ada isyarat nih yang nggak kelihatan kalau kita nggak berusaha mendalami secara dakik. Apa? Oh, berarti apa? Majas mursal ini ya alakohnya banyak. Ditunjukkan dari apa? Dari ibaratnya siapa? Nah, ini loh indahnya kitab Turos. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita ijro atau kita bahas yang irobi. Utliqaz zina, kita mengucapkan lafaz zina. Wa yuratu min hutiab. Apa? Dan tapi kita mengendaki makna dari zina itu bukan zina, yaitu adalah hasan atau jamal, tapi apa? Tiap. Artinya apa? Baju. Apa? Min dzikri atau min itlaqi sama aja. Min itlaqil halwa itu betul mahal. Kita menyebutkan sesuatu yang menempel, tapi kita mengendaki tempat yang ditempeli sesuatu yang menempel ini. Nah, jadi kita mengendaki tempat yang mana tempat ini ditempeli oleh sesuatu yang lain. Nah, lewat apa? Ala sabilil majaz mursal. Paham ya? Nah, kemudian ya lafaz masjid sekarang kan ada inda kulli masjid. Nah, di sini masjid itu punya makna asli. Apa makna aslinya? Mahalus sujud. Tempat sujud. Karena apa ya? Masjid kan memang artinya kan tempat sujud kan dari sajadah. Sajadah yasjudu kan. Ya, isim makannya adalah masjidan. Ya. Maka apa? Maka arti aslinya adalah mahalus sujud. Tempat sujud. Tapi di sini bukan dikendaki mana aslinya, tapi mana far'i. Apa mana far'inya? Mana majazinya? Sholat. Adalah adalah sholat. Nah, adalah sholat. Nah, ingat ketika kita membuat majas, kita harus apa? Kita harus mulahadoh alakohnya. Kita harus memperhatikan adanya alakoh di situ. Ya, apa alakoh antara mahalus sujud dengan sholat? Apa? Yaitu adalah mahaliyah. Kalau tadi haliyah, sesuatu yang menempel. Kalau ini mahaliyah, tempat yang ditempel. Kita tahu bahwasanya apa? Mahalus sujud itu kan artinya kan tempat sujud. Ya. Dan sedangkan sholat, ya, itu kan menempel di tempat sujud. Karena apa? Kalau kita sholat kan pasti berada di tempat. Dan tempat itu akan menjadi tempat sujud kita. Karena sholat itu pasti sujud. Gitu loh. Maka apa? Sholat itu menempel pada mahalus sujud. Nah, gitu ya. Ya, menempel di situ. Sholat itu. Nah, maka di sini karena kita menyebutkan tempatnya, ya, menyebutkan tempatnya, tapi yang kita kehendaki adalah sesuatu yang menempel pada tempat tersebut, maka kita sebut dengan mahaliyah. Mahaliyah, alapannya mahaliyah. Nah, jangan lupa bahwasanya majaz itu ada apa? Ada korinah. Apa korinahnya? Yaitu adalah at-tasattur bithiyab syartun li sihhatis shalah la dukhulil masjid. Menutup aurat dengan baju itu syarat sahnya sholat, bukan syarat untuk masuk masjid. Ya, gini, ayat ini sebagian di menurut ulama mutakalimin
mengatakan bahwasanya di sini ada dalalah, ada menunjukkan atas wujubus satril aurah, ya, wajibnya menutup aurat. Nah, sekarang kalau misalnya kita ikut pendapat Mutakalimin bahwasanya ayat ini adalah menunjukkan atas wujubus satril aurah, wajibnya menutup aurat, maka apa? Maka artinya kan, wahai anak Adam, ambillah zina, yang kita artikan baju tadi, ambillah baju kalian di setiap masjid. Dan di sini ada bahwasanya dikatakan oleh para ulama itu apa, bahwasanya ini adalah menunjukkan bahwasanya ini menunjukkan atas kewajiban untuk aurat. Pertanyaannya, ketika kita mau sholat, ya, ketika kita mau sholat, nah, ketika kita mau sholat itu, ya, itu kan kita harus menutup aurat, ya kan? Karena apa? Karena syarat sah untuk menutup aurat adalah, syarat sah untuk sholat adalah menutup aurat, gitu loh. Maka apa? Maka di sini kalau misalnya ada wujub satril aurah, ya, dan wujub satril aurah fi sholah, ada kewajiban di situ menutup aurat di sholat. Nah, maka apa? Maka di sini bukan diartikan sebagai masjid, gitu loh. Ambillah, ya, khudu, ya, ambillah baju kalian. Kan khudu di sini kan apa? Arti kan fi'il amr, ya kan, fi'il amr itu al aslu fil amri al ijab. Namanya perintah itu asalnya adalah wajib. Maka apa? Kan diwajibkan oleh Allah untuk apa namanya? Memakai baju, ya kan? Yang mana indah kulli masjid, apa? Di setiap masjid. Maksudnya adalah bukan setiap masjid itu apa namanya, kita menutup apa namanya, memakai baju gitu loh. Bukan. Tapi apa? Tapi maksudnya di sini adalah maksudnya kita harus menutup aurat ketika sholat, gitu loh. Karena apa? Karena secara dohir atau kita berusaha atau kita mengarahkan ke arah fikih, bahwasanya apa? Yang diwajibkan untuk menutup baju atau syarat yang menjadi apa namanya, menutup aurat itu menjadi syarat dari apa? Dari sahnya sholat. Bukan apa? Bukan syarat masuk masjid, gitu loh. Ya, bukan syarat untuk masuk masjid. Ya, kewajiban menutup aurat saat sholat. Nah, gitu loh. Ya, karena apa? Karena apa namanya, menutup aurat menjadi syarat sah bagi sholat, bukan menjadi syarat sah untuk masuk masjid. Bahasanya seperti itu, ya kan? Kalau kita masuk masjid, ya masuk masjid aja, gitu loh, ya kan? Tanpa apa namanya, dalam artian bukan diartikan sebagai, oh berarti kalau masuk masjid ya kan apa namanya harus menutup aurat. Iya, tapi maksudnya dalam ayat ini bukan seperti itu. Menunjukkan bahwasanya apa? Ada kewajiban untuk menutup aurat ketika sholat, karena menutup aurat menjadi syarat sah bagi apa? Bagi sholat. Nah, seperti itu, ya. Nah, kemudian kita sekarang ijro, ya. Bagaimana utliko masjid, ya, di sini apa namanya diucapkan masjid wa urida minhu shalah, ya, dan apa namanya dimaksudkan dari lafaz masjid itu adalah sholat, ya, yang mana ini min itlaqil mahal wa iradatul hal, ya, apa yang mana ini adalah kita mengucapkan mahal, mengucapkan satu tempat, tapi wa iradatil hal, kita menghendaki sesuatu yang menempel pada tempat tersebut, yaitu adalah sholat. Yang mana mahalus sujud, mas itu kan tempat sujud, ya kan, namanya tempat sujud berarti kan situ kan ada sholat, ya kan, karena kan kita tuh sholat pasti sujud, maka tempat, ya, tempat yang dianukan untuk tempat sujud, ya, mahalus sujud itu kan pasti kena sholat. Nah, gitu lah, bahasanya seperti ini, ya, gitu ya. Nah, ala sabilil majazil mursal, yang mana ini adalah mengikuti majaz mursal, seperti itu. Nah, untuk yang terakhir sebelum kita tutup, nah, anak kan bilang dari awal bahwasanya majaz mursal itu dia memiliki alaqah yang sangat banyak, dan memang banyak teman-teman sekalian. Di risalah istiarah itu sudah disebutkan ada nadom, ya, yang mana nadom ini menunjukkan atas alaqah dari majaz mursal, ya. Majaz mursal itu kalau menurut di risalah istiarah itu ada 18. Nadomnya begini. Tamanu asri ala tamani asya bentar. Tamani asyara, insyaallah ya. Tamani asyara alaqatul majazi atat. Afwan kalau kata salah. Kullun wa juz'un umumun khossun ma'a badali. Wa mubdalun mutlaqun dzul qaidi ma sababi. Musabbabun lazimul malzumu ya amali.
wa auluhu wa tabir makana min sifatin halun mahallun jiwarun alatul amali. Jadi apa namanya? Alaqah dari majas mursal itu 18. Yaitu apa? Ini sudah nomori ya. Pertama ada kul, juzuk, umum, khos, dan sampai nanti di sini. Kita akan bahas satu-satu langsung aja. Kulun maksud di sini adalah alaqahnya adalah kuliah. Nah, seperti yang tadi kita contohkan di awal ya. Ada nanti namanya juz'un disebut dengan juz'iyah. Ada namanya umumun atau yang disebut dengan umumiyah. Ada khosun yaitu khususiyah. Ada badal yaitu badaliyah. Kemudian ada mubdal ay mubdaliyah. Ada mutlak ay itlaqiyah. Ada dulu qaid maksudnya adalah taklidiyah. Kemudian mak sababin maksudnya apa? Sababiyah. Ada lagi namanya musabab yaitu adalah musababiyah. Ada namanya lazim yaitu lazimiyah. Ada namanya malzumiyah. Kemudian apa? Ada auluhu. Auluhu itu maksudnya adalah iktibar masa yakun. Ada wa tabir makana, ada iktibaru makana. Kemudian ada halun, haliyah yang tadi kita sebutkan. Kemudian ada mahaliyah tadi yang dicontohkan oleh Syekh. Kemudian jiwarun maksudnya adalah mujawarah dan yang terakhir adalah aliyah ya, aliyah. Nah, ini sangat banyak teman-teman sekalian dan ini waktu ini sudah sejam lebih ya. Ya karena ini kan juga ini sangat panjang kalau kita contohkan satu-satu karena kalau kita contohkan satu-satu ini akan menghabiskan waktu yang sangat banyak. Mungkin kemungkinan insya Allah itu kita akan jelaskan ini mungkin ya pada saat nanti kita mengkaji syarah dari kitab ini yaitu syarah Risalah Isti'anah ya. Karena ini jujur sangat banyak sekali dan kalau kita mau contohkan satu-satu, wah ini akan menghabiskan waktu yang sangat panjang, akan ya memanjangkan durasi sekali. Karena apa? Kita harus jelaskan dulu apa alaqahnya, kemudian apa korinahnya, ada begini dan ini ada 18-18-nya ini. Ini akan menjadi sesuatu yang sulit ya. Insya Allah begitu saja teman-teman sekalian. Terima kasih atas kehadiran antum, atas mendengarkan antum terhadap muzakarah ini. Mohon maaf jika ada salahnya. Jika ada salahnya itu adalah dari saya. Silakan kalau misalnya ada salah, silakan bisa dibenarkan dengan cara DM saya atau misalnya komen atau misalnya ya pokoknya ngasih tahu saya nggak apa-apa. Kalau misalnya antum tahu ana ada kesalahan dan itu jika ada benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.